Episode 56. Sabar dan Ikhlas. Siang ini pukul 14 WIB, Aulia diantar oleh sopir pribadi menuju ke sebuah kafe yang terletak tidak begitu jauh dari rumahnya. Hanya saja jalanan yang macet membuat perjalanan ke kafe itu menjadi sedikit terlambat. Sandi selalu berpesan kepada istrinya bahwa harus selalu memakai sopir pribadi kalau sedang pergi kemanapun. Pernah Aulia jatuh pingsan waktu itu membuat Sandi benar-benar protektif terhadap sang istri sekarang. Tidak boleh membawa mobil sendiri. Kemana-mana harus ada yang jaga. Tidak boleh ke butik mulai saat itu. Meskipun Aulia selalu merengek ingin melihat butiknya. Tetapi Sandi sudah tidak mengizinkan lagi. Bagi Sandi kalau masalah nafkah itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Istri tidak perlu mencari nafkah lagi. Meskipun Aulia berkilah karena semua itu adalah hobinya dan juga hasil jeripayahnya selama ini. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit. Aulia sampai di kafe tersebut dan langsung masuk untuk menemui seseorang yang tengah menunggunya. Aulia mengedarkan pandangan untuk mencari wanita tersebut. Akhirnya matanya tertuju pada sosok wanita berjilbab hijau muda yang duduk di deretan nomor 2 dari belakang. Ya, wanita berjilbab itu adalah Fitria. Dia sudah menunggu Aulia untuk mengajaknya bicara. Fitria mengajak Aulia bertemu di sebuah kafe yang lumayan ramai pengunjung di Jakarta Pusat. Assalamualaikum, sudah lama nunggunya. Sapa Aulia. Waalaikumsalam. Belum lama kok. Silahkan duduk, jawab Fitria, mempersilahkan Aulia untuk duduk di kursi depannya. Setelah memesan 2 jus stroberi dan 2 cake coklat. Akhirnya Aulia pun bertanya kepada Fitria karena sudah penasaran sejak tadi malam dengan pertanyaan wanita itu. Sebenarnya ada apa dokter ingin bertemu dengan saya? Tanya Aulia to the point. Jangan panggil saya dokter, panggil Fitri saja. Aulia mengangguk. Baiklah Fitri. Apakah ada sesuatu yang sangat penting hingga kamu sampai menghubungiku tadi malam? Tanya Aulia. Fitria nampak ragu untuk memulai dari mana. Sebelumnya aku minta maaf kalau pertanyaanku nanti menyinggung dirimu. Tapi karena ini cukup penting dan menyangkut seseorang, maka dari itu aku harus bertanya padamu. Aulia. Iya, tidak masalah. Misalkan ada yang ingin ditanyakan silahkan. Siapa tahu nanti bisa membantu, jawab Aulia. Fitria merasa lega kalau Aulia sudah mengizinkan bahkan akan membantunya. Sebenarnya ini masalah Edem. Edem? Ada apa dengan Edem? Tanya Aulia penasaran. Edem dan aku telah dijodohkan. Tetapi dia menolak perjodohan itu dengan alasan masih mencintai wanita lain. Bahkan dia malah menuduhku kalau semua rencana ini aku ikut andil dan menginginkan. Aulia masih menyimak. Awalnya aku ingin bertanya siapa wanita yang dicintainya itu. Tetapi Edem tidak mau menjawabnya. Aulia sedikit terkejut. Karena Aulia tahu siapa wanita yang dimaksud Edem. Pria itu pernah mengatakan padanya bahwa selama ini ternyata Edem menaruh rasa terhadap Aulia. Lalu maksudnya dengan semua ini dan melibatkan aku ada apa? Tanya Aulia. Fitria menghela napas. Apa kamu benar-benar tidak tahu atau hanya berpura-pura? Aulia, aku bisa melihat tatapan Edem padamu itu seakan memperlihatkan rasa, cinta dan kerinduan yang mendalam. Tanya Fitria. Apa kalian dulu adalah pasangan kekasih? Tanya Fitria kemudian. Aulia tergelak mendengar pertanyaan dari Fitria. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Tanya Aulia masih belum percaya dengan pertanyaan wanita yang berprofesi sebagai dokter kandungan itu. Ya, aku hanya ingin memastikan. Karena selama ini aku tidak pernah melihat Edem menatap seorang wanita dengan tatapan penuh cinta. Seperti pada saat dia menatapmu. Aulia langsung diam. Aku tahu kalau kamu dan Edem sudah bersahabat sejak kuliah. Awal dia dipindahkan dinas ke Yogyakarta. Itulah pada saat awal kita bertemu dan aku langsung jatuh hati padanya saat pandangan pertama. Aku berusaha ingin bisa lebih dekat dengannya. Tetapi sepertinya Edem hanya menganggapku sebagai sahabat atau partner kerja tidak lebih. Bahkan dia tidak terlihat tertarik padaku sama sekali. Akhirnya aku memilih mundur dan memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Jelas Fitria panjang lebar. Aku dan Edem memang sahabat sejak masa kuliah. Tetapi kami tidak pernah berpacaran sama sekali. Aku sudah menganggapnya sebagai kakakku, ucap Aulia. Bahkan sebenarnya bukan hanya aku dan Edem. Ada salah satu sahabatku dari Jogja. Namanya Rini. Kita bertiga sudah seperti keluarga. Saling membantu dan selalu ada di saat salah satu dari kita sedang menghadapi masalah. Aku pun tidak pernah tahu kalau selama ini ternyata Edem memiliki perasaan terhadapku. Jelas Aulia panjang lebar. Fitria terlihat terkejut mendengar penjelasan dari Aulia. Jadi Edem juga bertepuk sebelah tangan. Aulia mengangguk.
Sebenarnya Eden memang terlambat mengutarakan perasaannya padaku di saat aku sudah memiliki suami. Misalkan seandainya dia mengatakan hal itu sebelum aku menikah, pasti aku juga akan mempertimbangkan. Dia pria yang baik dan tidak pernah berkelakuan buruk. Sepertinya Eden memang cocok denganmu, Fitria. Ucap Aulia tersenyum. Sebenarnya bukan seperti itu yang dirasakan Aulia. Sejak dulu dia hanya menganggap Eden sebagai kakaknya, tidak lebih. Aulia mengatakan hal itu agar Fitria mau memperjuangkan cinta Eden. Karena Aulia tahu bahwa dokter cantik ini juga sangat baik. Aulia ingin menjodohkannya dengan Eden. Tapi Eden tidak menyukaiku. Dia menolakku secara langsung. Bahkan menyuruhku untuk menolak perjodohan kami dan mengatakan pada orang tua kalau aku tidak setuju. Sejujurnya aku juga tidak ingin menerima perjodohan di mana salah satu di antara kami tidak menyetujuinya. Pasti pernikahan seperti itu sangat sulit. Aku harus bagaimana? Aulia, tanya Fitria dengan mata yang berkaca-kaca. Aulia merasa sangat sedih melihat kondisi Fitria yang terlihat frustasi. Aulia pernah berada dalam posisi itu, terpaksa dijodohkan dengan pria yang tidak menyukainya sama sekali, berada di level tingkat sabar yang paling atas. Mendapatkan kenyataan bahwa suaminya mengkhianatinya, tentu kalau bukan karena cinta dan kehadiran janin di dalam rahimnya saat itu. Dan juga usaha Sandi yang bersungguh-sungguh minta maaf dan bertaubat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pasti saat ini Aulia sudah menjadi janda. Tetapi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kesabaran dan keikhlasannya telah berbuah hasil dengan Sandi menebus semua kesalahannya dengan cara mencintai Aulia sepenuh hati. Aku akan membantumu, Fitri. Buatlah Eden membuka hatinya dan melihat semua ketulusan dan keikhlasanmu. Buatlah dia menyesal karena telah menyia-nyiakan wanita sebaik kamu. Karena dulu aku juga seperti itu, semuanya ku lakukan dengan sabar dan ikhlas. Bersambung.